Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1131. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Bulat. Pohon leluhur iblis, apakah aku benar-benar terpesona? Apakah Anda menggali seluruh pohon leluhur iblis? Tetapi pohon leluhur iblis ini sepertinya tidak dalam kondisi puncak. Kata leluhur naga itu, dia tercengang dan sedikit linglung. Dia mengira Kincen hanya telah memperoleh beberapa cabang pohon iblis dari 10.000 alam dan hanya beberapa daun. Dan sebelumnya dia tidak perlu memperdulikannya sama sekali. Akan tetapi siapa sangka Kincen menandatangani kontrak jiwa dengan dirinya sendiri. Ternyata itu menggunakan pohon leluhur iblisnya secara langsung. Dan itu bukanlah cabang pohon leluhur iblis yang diperkirakan olehnya sebelumnya. Bagaimana anak manusia ini melakukannya? Bukankah jika ras iblis tahu, ras iblis harus menguliti anak ini? Kata leluhur naga. Namun apa yang lebih mengejutkan leluhur naga itu adalah cakram Gyeokgyeonkun milik Kincen. Ternyata itu adalah dunia kecil. Dunia kecil, ada dunia kecil yang dimiliki oleh anak manusia ini. Kata leluhur naga, dia saat ini menjadi gila. Dia selalu berpikir bahwa ini hanyalah cincin penyimpanan yang kuat milik Kincen. Tetapi dia tidak menyangka bahwa itu ternyata adalah dunia kecil. Dunia kecil, itulah dunia di mana makhluk hidup dapat bertahan hidup dengan aturan dan hukum operasinya sendiri yang sudah sama dengan dunia nyata. Ini sudah selesai. Di saat yang sama, hati leluhur naga tiba-tiba tenggelam. Ini istimewa sekali. Ketika dia memasuki cakram Gyeokgyeonkun, leluhur naga Hong Huang itu sudah merasa bahwa dia terikat oleh kekuatan yang sangat kuat, yaitu kekuatan dunia kecil itu sendiri. Saat ini, leluhur naga itu ingin menangis tanpa air mata. Alasan mengapa leluhur naga bersedia menyetujui Kincen begitu saja adalah karena dia berpikir bahwa Kincen tidak akan dapat membatasi dirinya sendiri. Bahkan jika dia sebenarnya telah menandatangani kontrak jiwa sebelumnya, leluhur naga masih berpikir seperti itu. Bagaimanapun, dia adalah makhluk primordial, leluhur naga purba, leluhur paling primitif dari seluruh ras naga di alam semesta. Bahkan jika jiwa terkurung di bola naga ruang jiwa ini, itu bukanlah ras manusia kecil yang bisa menjeratnya. Selain itu, Kincen paling banter memasukkan dirinya ke dalam tubuhnya. Leluhur naga itu benar-benar menghela napas dalam dan sangat dalam. Dia sebelumnya sangat terlalu percaya diri kepada dirinya sendiri dan sekarang dia harus menyesalinya. Pohon leluhur iblis ditambah dengan dunia kecil, menggabungkan kedua hal ini saja. Dia benar-benar menjadi kura-kura di dalam guci dan tidak bisa melakukan apapun. Bagaimana itu, senior leluhur naga? Tempatku lumayan kan? Kata Kincen saya tersenyum. Dan dia berkata kepada leluhur naga prasejarah itu. Sejak leluhur naga prasejarah memasuki cakram Gyeokgyeonkun, Kincen dengan jelas merasakan bahwa cakram Gyeokgyeonkun miliknya memiliki pengaruh yang kuat pada ruang jiwa leluhur naga prasejarah. Dan itu digunakan untuk menekannya. Cakram Gyeokgyeonkun adalah dunia kecil yang dikendalikan oleh Kincen. Di dunia kecil ini, semuanya dikendalikan oleh Kincen. Awalnya Kincen khawatir cakram Gyeokgyeonkun tidak akan mampu menekan leluhur naga yang agung ini. Akan tetapi setelah sekarang Kincen merasakannya, mengandalkan pohon iblis dari 10.000 alam dan cakram Gyeokgyeonkun, Kincen punya cukup waktu untuk bereaksi bahkan jika leluhur naga yang hebat ini benar-benar ingin membuat masalah di sini. Yah, kata leluhur naga, dia tersenyum. Jika Kincen dapat melihat pemandangan di ruang jiwanya, maka Kincen akan menemukan bahwa senyuman leluhur naga itu akan lebih jelek daripada menangis. Dan leluhur naga juga dengan cermat mengamati cakram Gyeokgyeonkun ini. Pada pandangan ini, dia diam-diam merasa kagum. Dunia kecil ini sangat sempurna dan telah membentuk wilayah hukum yang unik. Terlebih lagi, ada tahun-tahun yang kuat di dalamnya. Selain pohon iblis dari 10.000 alam, juga terdapat pohon yang memancarkan aura surga di sampingnya, yang melengkapi pohon iblis dari 10.000 alam. Pohon jenis apa ini?
Buah di pohon ini sebenarnya mengandung kekuatan surga. Kata leluhur naga, dia kaget. Asal muasal pohon ini pastinya tidak sepele. Pohon ini disebut pohon surgawi Dao Ilahi. Ini adalah salah satu dari 10 sumber surga. Apakah kamu tidak mengetahuinya, leluhur naga yang agung? Kata Kincen yang merutkan kening. Apakah leluhur naga ini belum pernah mendengar tentang pohon surgawi Dao? 10 sumber Dao di alam surgawi. Itu nada yang sangat besar. Kata leluhur naga, dia berkata dengan heran. Namun ini memang agak luar biasa. Ini mengandung aturan sumber Dao yang tak ada habisnya. Itu seharusnya menjadi harta karun yang lahir setelah usiaku. Mengatakan ini, leluhur naga itu menggelengkan kepalanya dan kemudian dia pun berkata dengan bangga. Leluhur ini, saya adalah makhluk purba. Saya adalah orang kuat yang mempelopori alam semesta. Tentu saja saya tidak peduli tentang asal muasal pohon surgawi ini. Kata leluhur agung, dia berkata dengan sangat bangga. Bos, benda tua macam apa ini? Mengapa nadanya sangat besar? Pada saat ini, dua suara tidak menyenangkan terdengar, dan itu adalah Xiaoyi dan Xiaohuo. Mereka berdua datang ke sini bersama serangga pemurnian api dan pemakan Qi yang lainnya. Dan ketika mereka melihat bola naga hitam yang melayang di sini, mereka berkata dengan ekspresi yang menghina. Ini masih hidup baru, bos. Dari mana Anda mendapatkan pria sombong ini? Manik hitam, Apa yang bisa orang ini lakukan? Kata Xiaoyi dan Xiaohuo. Semut kecil dan api kecil itu mengelilingi bola naga hitam itu dan memandang ke atas dan ke bawah bola hitam itu. Siapa yang berani berbicara dengan leluhur naga ini seperti ini? Aku sangat marah. Kata leluhur naga itu, dia tiba-tiba meledak di saat mendengar kata-kata Xiaoyi dan Xiaohuo. Sial, identitas macam apa dia yang begitu dibenci oleh orang lain? Bagaimana dia bisa menanggungnya? Dia kemudian memandang semut pemakan Qi dan serangga pemurnian api dengan matanya yang tidak senang. Dan ketika dia melihat bahwa itu adalah cacing hitam, matanya tiba-tiba menjadi bulat. Cacing suci, kata leluhur naga itu dengan sedikit terkejut. Apa, cacing roh Hongmeng? Kata Kincen mendengar kata-kata leluhur naga itu. Hati Kincen tergerak. Bukankah Xiaoyi dan Xiaohuo adalah serangga roh aneh dari benua Tianwu? Di manakah nama cacing roh hebat ini terdengar? Senior leluhur naga, apakah kamu mengenali Xiaoyi dan Xiaohuo? Kata Kincen, dia tidak ragu untuk bertanya. Seharusnya mereka adalah cacing surgawi yang kamu pelihara. Apakah kamu memiliki banyak hal baik? Namun, darah cacing-cacing ini tidak murni. Mereka seharusnya adalah keturunan cacing langit. Cukup beberapa tahun. Di depanku, bahkan leluhur cacing langitmu tidak akan berani sombong seperti itu. Kata leluhur naga itu, dia menjadi tenang dan berkata dengan bangga, tetapi masih ada cahaya berbeda di matanya. Sial, orang ini paling menyebalkan, bos. Aku tidak bisa lagi menahannya. Orang ini sepertinya tidak tahu siapa bosnya di sini. Xiaohuo, mari kita beri dia pelajaran. Kata Xiaoyi, dia mengatakan sesuatu kepada Xiaohuo. Dan segera mereka memimpin semut pemakan Qi dan serangga api yang tak terhitung jumlahnya untuk langsung mengelilingi bola hitam itu dan menggigitnya. Namun, bola naga milik leluhur naga Hong Huang itu secara alami bukanlah semut kecil dan api kecil. Ketika kedua serangga itu menggigitnya untuk waktu yang lama, tetapi sama sekali tidak dapat membahayakan leluhur naga tersebut. Segerombolan serangga kecil ingin menelan kakek naga ini. Kamu tidak tahu seberapa tinggi bumi ini, kata leluhur naga. Dia tertawa dan kemudian gemuruh. Gelombang energi naga menyapu ruang jiwa, langsung menyapu semut kecil dan api kecil. Sial, orang ini seperti batu di dalam lubang, bau dan keras. Xiaoyi dan Xiaohuo memandang leluhur naga prasejarah itu dengan curiga. Dan mereka secara alami dapat merasakan kehebatan leluhur naga prasejarah itu. Sekelompok serangga sialan, siapa yang kamu kutuk? Kata leluhur naga. Jika dia bisa keluar sekarang, dia pasti akan gemetar karena marah. Dalam kapasitasnya, kapan dia dimarahi seperti ini? Kaulah yang menegur, ada apa? Keluarlah jika kamu memiliki kemampuan. Keluar, dan mari kita saling berhadapan. Kami akan meladenimu. Apa gunanya bersembunyi di dalam cangkang kura-kura? Kata Xiaoyi, dia berkata dengan nada yang meremehkan. Leluhur naga yang agung itu menjadi gila. Kapan dia akan menderita penghinaan seperti ini, bahkan di zaman kuno?
ahli teratas pun akan sangat menghormatinya dengan sangat hormat. Kalau bukan karena leluhur ini tidak bisa keluar untuk sementara, maka leluhur ini akan memberi kalian pelajaran, kata leluhur naga. Dia berkata dengan marah. Kamu tidak bisa keluar untuk sementara. Saya pikir kamu harus takut kepada kami, bukan? Dan kamu bersembunyi di dalam cangkang kura-kura itu. Dan kamu masih berani sombong. Aku benar-benar tidak mengerti, kata Xiaoyu dan Xiaohuo. Bola naga ini adalah bola naga asli dari leluhur ini. Dan ini bukanlah cangkang kura-kura. Apakah kamu tahu? Kata leluhur naga itu. Dia meraung. Hah, bola naga? Kepura-puraan macam apa ini? Bos, ini bola naga. Hah, kata Xiaoyu. Dia pun segera memandang Qingchen. Bos, dari mana kamu mendapatkan barang seperti ini? Dan dia sebenarnya berpura-pura menjadi naga. Hah, menurutku itu hanyalah cacing yang sama. Tidak, itu bahkan mungkin lebih rendah daripada cacing. Itu mungkin hanyalah semut atau lalat, kata Xiaoyu dan Xiaohuo. Mereka berdua saling mengangguk. Jika leluhur naga memiliki tubuh fisik, pasti dia akan sangat marah sehingga muntah darah dan muntah darah di tempat. Leluhur naga yang bermartabat dimarahi sampai bahkan disebut seekor semut dan lalat. Pada saat ini, melihat adegan ini, Qingchen tidak bisa menahan tawa. Leluhur naga ditahan pada bola naga ini. Takutnya dia sekarang akan tercekik. Xiaoyu, Xiaohuo, orang ini adalah leluhur naga purba di alam rahasia ini. Anda harus sedikit sopan kepadanya. Jangan membuang sampah sembarangan dan memarahinya, kata Qingchen sambil tersenyum. Oke, karena bos sudah bicara, kami akan memberimu wajah, bos. Tetapi benda apa ini? Leluhur naga. Hah, aku sama sekali tidak mempercayainya. Aku tidak yakin. Mulai sekarang, aku hanya akan memanggilnya Xiaolong. Tetapi ini juga murni untuk wajahmu, bos, kata Xiaoyu. Dia menyilangkan pinggangnya dan berkata dengan enggan. Xiaolong, Xiaolong, leluhur naga dibandingkan dengan Xiaolong. Qingchen tidak bisa menahannya lagi. Dia pun tertawa. Dia sudah bisa membayangkan wajah leluhur naga yang agung sekarang. Aku akan membawamu keluar dari sini terlebih dahulu, Xiaoyu, Xiaohuo. Pertama-tama kamu ambil pendahulu leluhur naga ini dan ajak dia untuk berkeliling di cakram Gyo Qiankun, kata Qingchen. Tidak, anak ras manusia, leluhur ini tidak ingin orang-orang tak kasat mata ini membawaku. Kamu bawa aku berkeliling ke sini, kata leluhur naga. Dia berkata kepada Xiaolong. Kami juga masih tidak mau untuk repot-repot melayani Anda, kata Xiaoyu dan Xiaohuo. Mereka berkata dengan nada yang masih meremehkan. Leluhur naga yang agung sangat marah. Dia menahan terus amarahnya dan dia pun berkata kepada Xiaolong, bawa aku untuk mengelilingi tempat ini. Sambil berbicara, dia menahan amarah di ruang jiwanya dan dia menggertakkan giginya. Sementara pada saat ini, sosok Qingchen pun bergetar dan jiwanya pun segera meninggalkan cakram Gyo Qiankun dan dia kembali ke tubuhnya. Xiaohuo, kita tidak boleh membiarkan naga itu merajalela di sini, kata Xiaoyu. Dia berkata kepada Xiaohuo. Mendengar itu, Xiaohuo pun mengangguk. Sementara saat ini di luar danau jiwa, nampak Qingchen sudah merasakan banyak tatapan tidak baik di sekelilingnya. Danau jiwa di sini seharusnya tidak bisa diambil, kecuali jika mendapatkan batu Gyo kekacauan terlebih dahulu. Tidak apa-apa, sekarang pergi dari sini terlebih dahulu, kata Qingchen. Qingchen bahkan tidak melihat sekeliling. Dia pun hendak pergi dari sini. Yang mulia, mengapa Anda sangat ingin pergi? Namun begitu sosok Qingchen bergerak dan ingin pergi, beberapa orang di depannya menghalangi jalan Qingchen. Orang-orang ini hanyalah beberapa orang kuat yang juga pernah memancing di danau jiwa ini sebelumnya. Di antara mereka, pemimpinnya adalah klan iblis. Dia memandang Qingchen sambil tersenyum dan matanya menyala. Saat ini, setelah menghentikan Qingchen, suasananya menjadi sangat tegang. Tuan, apa maksudmu? Kata Qingchen. Dia merutkan kening dan pada saat yang sama Qingchen melihat bahwa selain master dari klan iblis ini, master dari ras lain di sekitarnya secara bertahap mendekat. Master dari klan iblis ini bernama Yang Mulia Bumi Heiyun. Dia nampaknya sangat ingin merebut harta yang Qingchen dapatkan dari danau jiwa sebelumnya. Beberapa saat kemudian, nampak seorang ahli yang mulia yang bernama Yang Mulia Yanpeng juga mencegat Qingchen. Dan dia sepertinya juga ingin merebut harta karun yang didapatkan oleh Qingchen sebelumnya. Yang Mulia Bumi Heiyun dan Yang Mulia Bumi Yanpeng pun meminta Qingchen untuk memberikan cincin penyimpanannya.
Dan jika Qin Chen memberikan cincin penyimpanannya, maka mereka akan membiarkan Qin Chen lewat dari sini. Namun jelas Qin Chen tidak ingin memberikannya sampai pada akhirnya pertarungan antara Qin Chen melawan Yang Mulia Bumi Yin Peng dan Yang Mulia Bumi Heiyun pun terjadi. 听血脉，秦晨那个废物，给我滚出！孤身远游啊，不是大威弟子吗？居然没…… Singkat cerita, setelah beberapa pertukaran, Yang Mulia Bumi Heiyun pun terbunuh di tangan Qin Chen. Selanjutnya, Qin Chen pun tersenyum ke arah Yang Mulia Bumi Yin Peng dengan tangan kanannya. Teman, masalah ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, kata Yang Mulia Bumi Yin Peng. Pada saat ini dia sangat ketakutan sehingga dia tertegun dan berteriak ngeri. Akan tetapi, Qin Chen tidak memberinya kesempatan untuk berbicara sama sekali. Qin Chen langsung meraihnya dan langsung meremas Yang Mulia Bumi Yin Peng dan kemudian mengubahnya menjadi kabut darah. Kabut darah itu mengepul, asal-usul dan banyak kekuatan lainnya dikumpulkan oleh Qin Chen satu demi satu ke dalam cakram Gyo Qiankun dan digunakan untuk memelihara harta karun seperti pohon iblis dari 10.000 alam. Dan adegan ini juga membuat semua orang tampak pucat dan memandang Qin Chen dengan gemetar. Apa yang mereka lihat? Ahli Yang Mulia Bumi Heiyun dari ras iblis Yin dibunuh oleh Qin Chen dengan hanya beberapa gerakan. Dan adegan ini betapa tidak menakutkannya itu. Untuk sesaat semua orang menghirup udara dingin dan wajah mereka pucat. Ngomong-ngomong, siapa lagi dari kalian semua yang ingin mencuri harta karun milikku? Kata Qin Chen seraya menyimpan harta karun milik Yang Mulia Bumi Heiyun dan Yang Mulia Bumi Yin Peng. Kemudian Qin Chen melihat ke arah sekeliling dengan matanya yang sangat dingin. Mendengar itu, semua orang pun yang ada di sana tidak ada yang berani berbicara. Oke, kalau tidak ada, maka aku akan pergi, kata Qin Chen. Dia berbicara dengan acuh tak acuh. Dan selanjutnya, sosok Qin Chen pun bergetar dan dia tiba-tiba menghilang dari sini. Setelah Qin Chen pergi, banyak master yang berada di tepi danau jiwa menghela napas lega dan saling memandang satu sama lain, dan ada kengerian yang tak ada habisnya di mata mereka. Akan tetapi karena Yang Mulia Bumi Heiyun sebelumnya dia dan yang lainnya juga telah menelan mereka. Oleh karena itu tidak ada dari mereka yang bersimpati dengan kematian Yang Mulia Bumi Heiyun dan yang lainnya. Namun mereka juga tahu betul bahwa Yang Mulia Bumi Heiyun memiliki posisi yang luar biasa di dalam klan Iblis Yin. Dan begitu berita kematiannya menyebar, pria dari klan naga sejati ini takutnya dia juga akan menghadapi banyak masalah. Akan tetapi bukan ini yang mereka pedulikan. Dan pada saat ini, para ahli yang mulia yang tersisa di danau jiwa itu berkumpul. Mereka kembali ke tepi danau satu demi satu dan mulai memancing lagi. Sementara saat ini, di sarang naga tak berujung, nampak Qin Chen kembali melalui jalan yang sama. Senior leluhur naga, pohon naga ini adalah, kata Qin Chen ketika dia melewati sarang naga. Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya tentang pohon naga ini kepada leluhur naga. Hehehe. Spektakuler bukan? Mengatakan ini, nada suara leluhur naga penuh dengan kemenangan. Sarang naga ini adalah tempat leluhur ini berlatih di masa lalu. Leluhur ini mengumpulkan banyak dewa di dunia dan memadatkannya. Tempat terdalam adalah bahan dasar dari kayu naga. Saya khawatir ini adalah sarang naga paling mendominasi di dunia ini, kata leluhur naga. Dia berkata dengan bangga. Senior, apa istimewanya tempat ini dan apakah ini bisa dibawa? Kata Qin Chen. Hahaha, kamu ingin mengambil sarang naga kekacauan ini. Itu sebenarnya bukan tidak mungkin. Leluhur naga tersenyum lalu dia berkata lagi. Dengan kekuatanmu saat ini, itu pasti tidak mungkin. Sarang naga kekacauan ini berisi banyak ruang. Bukan apa yang pernah Anda lihat. Sederhananya, alasan mengapa pohon naga menjadi bahan teratas naga sejati juga karena kekuatan istimewanya. Kamu tidak memiliki jiwa naga sebelumnya, jadi kamu tidak merasa istimewa. Namun jika kamu memasuki inti sarang naga sekarang, kamu akan dapat menghargai keistimewaan sarang naga ini. Leluhur naga itu menatap Xiaolong, lalu dia berkata, jangan katakan apapun lagi. Awalnya, naga kecil ini ingin berubah menjadi naga sejati. Akan sulit jika dia tidak memiliki waktu puluhan ribu tahun. Tetapi jika dia berkultivasi di sarang naga yang kacau ini, maka itu akan memakan biaya yang besar. Waktunya bisa dikurangi ribuan tahun atau bahkan 10.000 kali lipat. Ini bisa dianggap sebagai harta karun keluarga nagaku yang sebenarnya, kata leluhur naga.
Mendengar itu, Qin pun terkejut. Dapatkah waktu bagi Xiaolong untuk berkultivasi dikurangi sekitar 1000 atau 10.000 kali lipat? Dan ketika leluhur naga mengatakan ini, Qin memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan sarang naga kekacauan. Namun, sama seperti danau jiwa naga milikku sebelumnya, sarang naga kekacauan ini juga jelas bukan ruang penyimpanan yang bisa menyimpannya. Bahkan dunia kecilmu pun sekarang tidak bisa menyimpannya. Kecuali, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, biarkan dunia kecilmu ini berkembang berevolusi menjadi dunia kekacauan. Kata leluhur naga, dunia kekacauan. Pikir Qin. Saya pikir Anda hanya memiliki satu ruang penyimpanan di tubuh Anda. Tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda memiliki dunia kecil. Selama Anda dapat menemukan batu giok kekacauan, Anda dapat mengembangkan dunia kecil Anda menjadi ruang yang kacau. Dan pada saat itu, Anda akan dapat mengambilnya. Kata leluhur naga, batu giok kekacauan. Kata Qin, ada kegembiraan di mata Qin, dan dia semakin menantikan untuk bisa mendapatkan batu giok kekacauan itu. Qin membutuhkan banyak waktu untuk memasuki tempat sarang naga, akan tetapi tidak butuh waktu lama untuk Qin saat ini bisa keluar. Dan setelah beberapa saat, Qin pun telah meninggalkan sarang naga dan sampai di luar, sampai pada ruang misteri yang sepi. Melihat sekeliling di kejauhan, banyak bintang terbengkalai dan gua-gua rusak yang mengambang, memberi orang perasaan yang luas. Dan sarang naga tempat Qin berada ini hanyalah salah satu sudut dari dunia ini. Tanpa diduga, tempat ini sangat rusak. Kata leluhur naga di saat dia merasakan pemandangan di luar. Senior leluhur naga, tempat apa ini? Mengapa menjadi seperti ini? Dan bagaimana kekuatan senior leluhur naga sepertimu bisa terperangkap di dalam bola naga hitam ini? Kata Qin, dia bertanya. Di zaman kuno, tempat ini jelas merupakan tempat yang sangat menantang surga. Dan dari narasi leluhur naga sebelumnya, dia sepertinya mengurung jiwanya sendiri di dalam bola naga hitam karena putus asa. Tetapi yang membuat Qin bingung adalah apa yang terjadi pada tahun itu sehingga menyebabkan semua ini.